Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas respon hewan terhadap perubahan suhu. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa faktor lingkungan itu dapat berubah baik secara siklik terarah maupun secara eratik atau tidak beraturan. Demikian halnya dengan suhu, ya, faktor lingkungan suhu. Suhu juga begitu, bisa berubah baik secara siklik, terarah maupun eratik. Nah, sebelum kita belajar pengaruh suhu terhadap hewan, maka sekarang kita akan lihat dulu apa yang menyebabkan suhu dapat berubah atau berbeda atau bervariasi. Faktor yang pertama adanya perubahan suhu adalah dikarenakan latitudinal. Ya, perubahan suhu juga dapat disebabkan oleh altitudinal, kontinental, musim, waktu, mikroklimat, serta kedalaman. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang penyebab yang pertama, yaitu latitudinal. Latitudinal menunjukkan letak suatu wilayah bumi. Lebih tepatnya ini koordinatnya bumi, ya, koordinat suatu wilayah, ya. Nah, titik nolnya adalah garis ekuator. Jadi, wilayah yang terletak pada koordinat yang rendah atau mendekati ekuator cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah yang jauh dari garis ekuator atau memiliki koordinat garis lintang yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari sudut datang sinar matahari yang sampai ke wilayah tersebut. Jadi kalau di tropis atau di sekitar ekuator, itu sudut datang sinar matahari sepanjang tahun tidak banyak perubahannya. Ya, oleh karena itu suhunya tidak berubah secara drastis. Berbeda dengan wilayah-wilayah yang jauh dari ekuator yang mendapatkan sinar matahari dengan sudut datang yang miring. Ya, wilayah-wilayah tersebut dapat memiliki 4 musim, ya, di mana perubahan suhu terjadi sangat drastis, mulai dari minus di bawah 0 derajat Celcius sampai di atas 45 derajat Celcius. Ya, adanya perubahan sudut datang sinar matahari juga dapat menyebabkan perbedaan atau perubahan durasi waktu siang dan malam. Ya, jadi yang suatu wilayah dapat mengalami pada suatu waktu dapat mengalami malam yang lebih panjang daripada siangnya, dan di waktu yang lain mengalami malam yang lebih pendek dibandingkan siangnya. Dan tentu saja karena waktu siang dan malam itu sinar matahari, intensitas sinar matahari jauh berbeda, makanya suhu siang dan suhu malam juga akan berbeda. Selanjutnya yang dapat menyebabkan perubahan suhu adalah altitudinal. Altitudinal ini menunjukkan ketinggian suatu wilayah dari permukaan laut. Telah diketahui bahwa penurunan suhu dapat terjadi sebesar 0,6 sampai 1 derajat Celcius, ya, ini tergantung dari kelembaban udaranya. Nah, sebesar 0,6 sampai dengan 1 derajat Celcius setiap penambahan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Jadi misalnya kalau ada daerah yang terletak di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, maka daerah tersebut akan memiliki suhu 2 derajat lebih rendah daripada daerah yang sejajar permukaan laut. Ya, jadi jangan heran kalau Anda dari pantai ke gunung langsung misalnya mendapati wilayah dengan ketinggian tertentu, itu suhunya lebih sejuk dibandingkan suhu yang ada di pesisir, ya. Nah, sekarang untuk penyebab yang ketiga adalah perubahan suhu secara kontinental. Ya, berdasarkan kontinental. Maksudnya adalah berdasarkan daratan dan lautan.
Nih, di laut itu suhu paling berubah itu variasinya hanya 1 derajat Celcius. Perubahan suhu yang sangat minim ini juga berpengaruh pada area pesisir atau pulau kecil yang ada di tengah lautan. Nah, wilayah-wilayah ini pasti juga memiliki variasi suhu yang tidak jauh berbeda dengan suhu lautan. Ya, jadi variasinya tidak lebar. Ini kalau di sini hanya 1 derajat Celcius. Berbeda dengan daratan yang jauh dengan lautan, ya. Daratan yang sangat luas, yang jauh dari lautan, atau sebenarnya nggak mesti lautan juga, danau-danau yang sangat besar seperti Danau Matano juga itu memiliki variasi suhu yang kecil, ya. Nah, kalau daratan yang jauh dari badan perairan yang besar seperti laut, biasanya variasi suhunya cukup lebar, ya. Biasanya ini sangat signifikan berbeda antara suhu siang dengan malam yang dapat berbeda sampai 20 derajat Celcius. Kalau di pesisir hanya 1 derajat Celcius. Ya. Selanjutnya untuk yang kedalaman silakan Anda pelajari sendiri, tapi mungkin sebagai catatan Anda dapat diingat bahwa semakin dalam, semakin masuk ke dalam tanah, maka suhu semakin rendah. Tapi ini akan bergantung sampai kedalaman tertentu, karena di kedalaman, di lapisan bumi tertentu suhu kedalaman itu menjadi lebih hangat lagi. Kalau di perairan seperti di laut, semakin ke dalam itu semakin rendah, tapi di dasar perairan di laut dalam ini suhunya sekitar 4 derajat Celcius. Ya. Nah, sedangkan untuk yang mikroklimat, nah kalau mikroklimat ini adalah suhu yang dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda, ya, dan biasanya berlaku pada wilayah yang sangat kecil seperti di bawah pohon misalnya, ya, suhunya lebih rendah. Nah, itu termasuk perubahan suhu yang diakibatkan oleh mikroklimat. Ya, silakan Anda pelajari lagi kalau misalnya mau memperdalam ini untuk di buku yang sudah direkomendasikan, ya. Lalu bagaimana respon hewan terhadap perubahan suhu? Respon hewan ini bisa dilihat berdasarkan reaksi metaboliknya. Ya, jadi respon hewan terhadap suhu salah satunya bisa dilihat berdasarkan reaksi metabolik. Bagaimana reaksi metabolik pada hewan yang mengalami perubahan suhu? Yaitu adanya efek eksponensial. Kapan efek eksponensial ini terjadi? Ini terjadi pada saat organisme mengalami atau berada di lingkungan yang mengalami perubahan sekitar 10 derajat Celcius. Ya, jadi ada perubahan suhu di lingkungannya sekitar 10 derajat Celcius dan ternyata terjadi peningkatan kecepatan metabolisme. Kecepatan metabolismenya bertambah cukup besar, sebesar 2 kali lipatnya, ya, sekitar 2 kali lipatnya. Ya, hal itu disebut sebagai koefisien Q10. Ya, jadi koefisien Q10 ini yang setara dengan 2, maksudnya di sini 10-nya itu adalah penambahan suhu lingkungan atau perubahan suhu lingkungan sekitar 10 derajat Celcius yang kemudian menyebabkan perubahan kecepatan metabolisme sebanyak 2 kali lipat. Namun demikian bukan berarti setiap penambahan 10 derajat Celcius kan akan bertambah terus, misalnya suhu lingkungannya 10 derajat, 10 derajat, 10 derajat. Nah, itu bukan berarti kecepatannya akan terus berkali lipat sebanyak 2 kali lipatnya, terus-menerus seperti itu. Ya, pada kenyataannya kecepatan tersebut akan pada akhirnya berkurang atau bahkan tidak ada lagi kelipatan, karena ini bergantung dari rentang toleransi organisme terhadap suhu. Mari kita lihat satu riset yang ada di dalam buku Begon halaman 33 gambar 2.3. Ini gambarnya.
Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana kumbang Colorado ini merespon perubahan lingkungan. Ya, jadi ini ada perubahan lingkungan ya dari 5 ke 10, 15, 20, 25, dan 30 ya. Nah, pada setiap kenaikan suhu itu diamati konsumsi oksigennya. Di sini ada konsumsi oksigen ya yang kenaikannya terjadi secara eksponensial begini. Ya, tapi perhatikan di mana sebenarnya sesungguhnya yang betul-betul ada kenaikan suhu Q10 dengan sekitar 2 kali lipat metabolisme. Ya, by the way, ingat ya, oksigen consumption juga itu termasuk metabolisme. Ya, nah sekarang kita lihat dulu misalnya yang ini 10 derajat Celcius. Konsumsi oksigennya ini misalnya sekitar 90 atau 85 misalnya, seperti itu. Kalau ditambah 10 derajat lagi berarti kan di sini 20 derajat Celcius ya. Jadi ini asalnya misalnya 90. Nah, ternyata di suhu 20 itu ada sekitar kalau ini tidak pas di titik 200 ya, ada di bawahnya. Nah, ini misalnya sekitar 190. Nah, ini berarti 10 kenaikan 10 derajat dari 10 ke 20 itu ternyata menyebabkan kenaikan kecepatan metabolisme yaitu konsumsi oksigen dari 90 ke sekitar 190. Jadi sekitar 2 kali lipat penambahan metabolismenya. Ya, ini. Nah, sekarang kita coba lagi misalnya yang ini nih. Jadi kalau ini misalnya sekitar 7 derajat Celcius awalnya, kalau 7 bertambah 10 berarti sekitar 17 derajat Celcius. Misalnya di sini. Ya. Nah, sekarang pada saat 7 derajat Celcius, konsumsi oksigennya ini mungkin hanya 80 atau berapa ini? Atau 60, 70 lah anggap. Ya, 7 derajat, kemudian 70 mikrogram, konsumsi oksigennya 70 mikrogram per liter. Nah, sekarang di suhu 17 derajat, misalnya posisinya di sini, ya. Nah, ini berarti kenaikannya ini sekitar 130 atau 140 mikrogram per liter. Ya, jadi kenaikan suhu 10 derajat dari 7 ke 17 derajat Celcius ya, dari 7 derajat Celcius ke 17 derajat Celcius menyebabkan kenaikan konsumsi oksigen dari sekitar 70 mikrogram per liter per jam menjadi sekitar 130 atau 140 mikrogram per liter per jam. Ya, jadi ada kenaikan 2 kali lipat. Tapi ingat di sini kecepatan koefisien Q10 itu tidak serta-merta terjadi terus-menerus secara eksponensial pada setiap penambahan suhu 10 derajat Celcius. Karena pada akhirnya tetap ini bergantung dari bergantung dari rentang toleransi. Ya, ini sangat tergantung dari rentang toleransi organisme. Dalam hal ini beetle ya, dalam hal ini kumbang, rentang toleransi terhadap suhu. Nah, rentang toleransinya nampaknya ini sudah mulai berkurang atau mungkin ada di batas atasnya. Jadi di mulai suhu 25 pun ini sudah tidak terjadi eksponensial. Ya, jadi ini eksponensialnya yang putus-putus, ini yang yang solidnya ini bukan eksponensial. Ini yang kenyataan yang bisa Anda amati. Jadi di sini kita tidak bisa melihat lagi adanya efek eksponensial. Jadi perlu diingat ya, efek eksponensial itu hanya berlaku pada rentang toleransi optimumnya saja. Ya, rentang toleransi optimum saja. Dan berikutnya adalah respon yang lain ya, respon hewan terhadap perubahan lingkungan. Hewan dapat memberikan efek linier pada pertumbuhan dan perkembangan ya terhadap perubahan suhu ya. Nah, memang dalam kajian ekologis itu yang penting dikaji dalam melihat faktor lingkungan apapun adalah adanya kajian mengenai laju pertumbuhan,
kemudian laju perkembangan, ukuran tubuh akhir, tingkat kelulus hidupan, serta reproduksi dan pergerakan. Nah, dalam beberapa penelitian, efek ini bisa dilihat dengan adanya hubungan linier antara peningkatan suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Silahkan Anda buka buku yang sudah Anda pegang ya, halaman 34 dan lihat gambar 2.4. Di sana kita dapat melihat efek linier yang ditambahkan beberapa hewan ya. Nah, ini dia gambarnya ya. Di gambar yang pertama ini kita bisa melihat adanya hubungan perubahan suhu. Lihat ya, ini ada perubahan suhu. Ini suhu batas bawahnya 4 derajat Celcius. Di sini digambarkannya sampai 24 ya, tapi pengamatannya ini dilakukan pada suhu 8 sampai suhu 16. Grafik ini menunjukkan hubungan antara perubahan suhu terhadap laju pertumbuhan protista. Ya. Nah, jadi pada protista yang diamati ini terlihat semakin tinggi suhu, maka pertumbuhan protista semakin cepat. Ya, dan hubungan dari perubahan suhu dengan laju pertumbuhan ini hubungannya linier. Jadi setiap pertambahan suhu ya memberikan efek atau laju pertambahan yang sama. Ya, nah sekarang demikian halnya dengan gambar berikutnya. Ini menunjukkan hubungan antara suhu, ya kenaikan suhu di sini diamati di sekitar suhu 19 sampai sekitar 26-27 derajat Celcius. Ya, jadi perubahan suhu terhadap perkembangan telur beetle, ya telur kumbang. Di sini juga dapat dilihat bahwa hubungan antara temperatur dengan laju perkembangan juga sifatnya linier. Ya, linier positif, semakin tinggi suhu semakin cepat berkembang. Jadi telurnya semakin cepat menetas. Nah, sekarang ini pada hal lainnya. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini bahwa adanya perubahan suhu terhadap laju perkembangan dari kutu ya. Ini kita bisa lihat gambarnya di sini. Jadi ini dari telur sampai ke dewasa ya, menuju dari telur menuju ke dewasa pada kutu ya. Nah, jadi semakin tinggi suhu, maka laju perkembangan kutu ini menjadi lebih cepat. Jadi telurnya lebih cepat menetas, setelah menetas menjadi juvenile, juvenilenya lebih cepat menjadi dewasa. Nah, itu tadi hubungan linier antara perubahan suhu dengan pertumbuhan maupun perkembangan. Tapi Anda harus ingat, hubungan linier tersebut tetap dibatasi oleh rentang optimum organisme terhadap perubahan suhu. Jadi, hubungan linier tersebut tidak akan terus terjadi, tidak dapat Anda temukan jika perubahan suhu terjadi di luar rentang toleransi optimumnya. Ya, Anda harus ingat itu. Nah, sekarang kita akan beralih ke respon lainnya. Jadi respon hewan terhadap perubahan suhu dapat juga dikaji berdasarkan konsep derajat hari atau konsep day degree. Konsep ini dapat dikaji pada posisi hubungan pertumbuhan ataupun perkembangan yang bersifat linier ya terhadap perubahan suhu. Jadi harus berupa garis linier seperti ini hubungan suhu dengan perkembangan atau dengan pertumbuhan. Harus betul-betul linier seperti ini. Di luar hubungan yang linier, berarti kan itu berada di luar toleransi optimumnya. Kalau di luar toleransi optimum berarti ada di zona physiological stress. Nah, maka derajat hari atau konsep day degree itu tidak bisa dihitung, ya, tidak dapat ditemukan.
ya. Nah, sekarang apa yang unik dari day degree ini? Day degree merupakan perkalian antara selisih suhu inkubasi dengan durasi waktu yang diperlukan untuk mencapai kedewasaan. Ini misalnya di sini ada suhu minimumnya, suhu threshold minimum untuk perkembangan. Ya, ini kan perkembangan. Suhu yang diperlukan adalah 10 derajat Celcius. Nah, ini masih optimum sampai 30 derajat Celcius. Jadi yang biasanya batas minimumnya 10, kemudian di lingkungan ada perubahan 15, ada perubahan sampai 20, 25, itu masih berada dalam rentang toleransi optimumnya ya. Nah, jadi selisih suhu inkubasi diambil dari pengurangan dari suhu lingkungan baru. Misalnya ini suhu lingkungan barunya terjadi 25 di 27 misalnya 27 derajat Celcius. Maka selisih yang dimaksud adalah 27 dikurangi 10 ya, batas minimumnya. Nah, kemudian atau misalnya yang diukur pada suhu 20 derajat Celcius. Berarti selisih yang dimaksud adalah 20 dikurangi 10. Begitu ya maksudnya yang disebut selisih suhu. Nah, selisih suhu tersebut dikalikan dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai kedewasaan. Ya, jadi waktu yang dicapai untuk kedewasaan pada suhu yang dimaksudkan ada di durasi waktu berapa, ya. Sekarang perhatikan data-data yang ada dalam paragraf ini. Ya, sayangnya dalam paragraf ini tidak dituliskan keseluruhan data yang diamati. Ya, jadi hanya beberapa data saja. Nah, di sini dia mencontohkan tadi ya gambar yang ini ya. Jadi berdasarkan gambar ini, misalnya di sini ada perubahan suhu sampai 15 derajat Celcius. Tapi kalau di sini kita melihatnya ini suhu thresholdnya sepertinya di suhu 10 ya, tapi sebenarnya ini data sebenarnya ini 9,9 derajat Celcius. Ya, jadi suhu yang diperlukan, suhu minimum batas threshold suhu minimum toleransi minimum dari organisme ini ya, dari organisme kutu ini. Nah, itu adalah 9,9 derajat Celcius. Kalau di sini memang kalau Anda perhatikan ini bukan di titik 10-nya ya, tapi memang mundur sedikit. Memang di 9,9 derajat Celcius. Lalu kemudian dilakukan pengukuran pada suhu 15 derajat Celcius. Di sini ada suhu 15 derajat Celcius. Nah, selisihnya berarti 15 dikurangi 9,9. Itu artinya 5,1 derajat Celcius. Sekarang saya tuliskan ya supaya lebih mengerti. Baik, saya tutup dulu ya supaya saya bisa menuliskan angka-angkanya. Nah, di sini tadi di sini contohnya adalah ini ya inkubasi perubahan yang dianggap perubahan lingkungannya itu inkubasi barunya itu adalah 15 derajat Celcius. Jadi kita akan menghitung day degree atau DD ya. Itu day degree itu sama dengan delta T dikali dengan waktu menuju ke dewasaan ya, waktu development. Ini DD-nya DD 15 derajat Celcius. Nah, delta T ini didapatkan dari suhu baru ini 15 ya. Jadi 15 dikurangi dengan suhu minimumnya. Minimum untuk pada suhu optimum. Jadi threshold optimumnya yaitu bukan pas 10 tapi 9,9 derajat Celcius ya. Dan kemudian ini dikalikan dengan waktu menuju kedewasaan pada suhu 15 derajat Celcius. Ya, jadi waktu menuju kedewasaan pada suhu 15 derajat Celcius adalah ini 24,22. Nah, ini berarti dikalikan 24,22. Ya, begitu.
Dan ini berarti sama dengan ini 15 dikurangi 99 itu berarti 5,1 dikali 24,22. Nah, kemudian kita tinggal dulu ya. Sekarang atau kita selesaikan dulu. Ini berarti sama dengan Anda hitung sendiri di rumah ya, sambil hitung. Ini perkalian ini adalah 5,1 kali 24,22 itu sama dengan 123,5. Jadi, day degree untuk suhu 15 derajat Celcius adalah 123,5. Ingat ya, ini tidak pakai satuan karena degree, seperti indeks, jadi tidak ada satuannya. Jadi, day degree pada suhu 15 derajat Celcius adalah 123,5. Dan ini didapatkan dari selisih suhu baru dikurangi dengan suhu threshold optimum. Kemudian hasilnya ini deltanya dikalikan dengan waktu untuk mencapai kedewasaan. Ya, jadi 5,1 delta T-nya dikalikan 24,22 sama dengan 123,5. Berarti day degree-nya 123,5. Anda harus ingat bahwa nilai day degree ini akan sama hanya pada rentang optimum, di mana kalau di sini di gambaran hubungan di grafik hubungan antara suhu dengan perkembangan itu menunjukkan hubungan yang linier, ya. Hubungan linier ini hanya terjadi pada rentang toleransi suhu yang optimum, ya, rentang toleransi terhadap suhu yang optimum. Jadi organisme tidak akan memiliki day degree yang sama lagi jika rentang suhu tempat inkubasinya sudah di luar rentang toleransi optimum. Misalnya di suhu 35 atau bahkan di suhu 5,
itu sudah tidak akan mendapatkan nilai day degree yang sama dengan day degree di suhu 15 dan 25 derajat Celcius. Sekarang kita sampai di respon hewan yang keempat, ya, respon hewan terhadap perubahan suhu yang keempat, yaitu adanya konsep temperatur dan ukuran tubuh. Konsep ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari 3 respon yang dibahas tadi, ya. Nah, dikatakan bahwa perkembangan yang dicapai dengan lebih cepat akan menghasilkan ukuran tubuh akhir yang lebih kecil. Jadi, jika ada suatu individu dalam suatu populasi lebih cepat dewasa, maka individu tersebut akan memiliki ukuran tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan ukuran individu lainnya yang lebih lambat perkembangannya. Lalu kemudian dikatakan bahwa percepatan perkembangan akibat suhu lebih nyata, lebih dapat dideteksi, lebih kelihatan gitu daripada percepatan pertumbuhan. Ya, keduanya ini akibat perubahan suhu. Jadi, meskipun pertumbuhan juga menjadi lebih cepat, tadi ada ya, Anda sudah tahu bahwa ada hubungan linier antara perubahan suhu dengan pertumbuhan. Meskipun pertumbuhan juga menjadi lebih cepat dengan adanya peningkatan suhu, namun pengaruh perubahan suhu terhadap perkembangan itu jauh lebih nyata, lebih kelihatan daripada pengaruh perubahan suhu terhadap pertumbuhan. Ya, nah Anda perlu ingat, meskipun kita membahas 4 respon hewan terhadap perubahan suhu, sebenarnya secara umum pengaruh suhu ini tidak terjadi tanpa pengaruh lainnya. Ya, jadi tidak sendiri. Meskipun ada pengaruh suhu, tapi ada juga pengaruh lain yang ikut bisa jadi menghilangkan pengaruh suhu terhadap suatu organisme. Ya, di antaranya kehadiran faktor lain seperti sumber daya. Jadi dengan banyaknya nutrisi, gizi yang baik, kemudian genetik juga ya, dan juga kondisi lainnya. Misalnya dengan adanya kondisi kelembaban udara atau kehadiran polutan yang bisa jadi memperparah atau memperlambat atau mempercepat pengaruh dari perubahan suhu. Nah, itu tadi kita sudah membahas respon hewan terhadap perubahan suhu. Sampai jumpa di topik yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.